Jadi indikator orang yang mendengar dan melakukan firman adalah hidupnya diubah, hidupnya ditransform menjadi dirinya yang terbaik. Ya. Ada dua hal yang diubah oleh firman Tuhan yang mengajar, firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mengoreksi, firman Tuhan yang melatih kita untuk melakukan yang baik, mengubah hidupku. Apa dua hal yang diubah? Mengubah karakter. Jadi karakter saya diubah oleh firman yang saya dengar dan yang saya lakukan. Lalu yang kedua, firman itu mengubah perilaku, berubah perilaku saya, berubah perbuatan saya apa? Menjadi pekerjaan baik. Shalom, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita diambil dari Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, ayo kita dengarkan bersama-sama. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, minggu kemarin, masih ingat ya, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, terpanggil untuk melakukan yang baik. Apa itu yang baik? Bagaimana melakukannya telah kita bahas dalam khotbah kemarin. Hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Persoalan di sini bagi umat Israel hari itu, di mana firman-Nya? Tuhannya di mana? Bagaimana kami kalau itu di surga, kalau itu di seberang laut? Siapa yang mengambilnya, memperdengarkannya agar aku melakukannya? Saudaraku, firman itu sangat dekat kepadamu. Firman itu sangat dekat kepadaku. Sedekat apa sih? Yakni di dalam mulutmu, di dalam mulutku, dan di dalam hatimu, di dalam hatiku. Untuk apa? Untuk dilakukan. Saudaraku, sebelum kita menjadi pelaku firman Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita benar-benar hayati, kita benar-benar mengerti. Ya. Karena tanpa menghayati dan mengerti itu, firman ini tidak akan bisa kita lakukan dengan baik. Untuk kepentingan kita, untuk kepentingan sesama, dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ada yang perlu kita tahu sekarang dulu. Bagaimana kita
bisa menjadi pelaku firman? Jadi ada juga ayat-ayat firman yang perlu kita dengar. Pentingnya firman itu apa sih? Apa pentingnya? Kenapa saya harus dengarkan? Kenapa saya harus melakukannya? Kalau kita baca Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Dalam bahasa Batak ini lebih keras lagi. Manangisin naso perduli di hatan di bata, mangago dirina sabingdo. Wow. Jadi mangago membinasakan. Jadi yang tidak pedulikan firman Tuhan, dia membinasakan dirinya sendiri. Dia mencelakakan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau saudara-saudara di antara kita ini ada yang tidak peduli firman Tuhan, yang tidak mau dengar, yang tidak mau melakukan firman itu, apa yang kita lakukan? Kita sedang mencelakakan diri sendiri. Kita sedang merugikan diri sendiri. Lalu Amsal 16:20 firman Tuhan, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi rugi kalau tidak memperhatikan, rugi kita kalau tidak mempedulikan firman, tapi kita beruntung kalau kita memperhatikan, mempedulikan, melakukan firman. Kenapa? Karena firman itu adalah harta terbaik yang pernah kita punya. Kita tidak perlu mencarinya ke seberang laut, kita tidak perlu naik ke surga untuk mendapatkannya. Firman itu ada di mulut kita, ada di hati kita, yaitu yang kita temukan dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu ada pada kita. Sekarang Alkitab itu ada di mana-mana, sudah ada aplikasi-aplikasi sehingga kita tidak perlu lagi pegang-pegang buku besar. Walaupun itu tetap baik kalau kita punya buku besarnya. Tapi sudah ada aplikasi yang sangat ringan, yang sangat kompak. Ada sekarang rekaman firman Tuhan. Jadi semua firman itu direkam dalam satu rekaman kecil, kita bisa bawa-bawa kapan saja kita bisa dengarkan. Jadi firman itu sangat dekat dengan kita sekarang. Makin nyata dibanding dengan zaman firman itu disampaikan. Sekaranglah betul-betul nyata firman itu sangat dekat kita. Hanya belum di hati kita. Jadi katanya apa? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi inilah harta terbaik, harta terindah, harta paling mahal, paling berharga yang bisa kita dapatkan. Dan luar biasanya, kita tidak perlu mencarinya ke seberang laut, kita tidak perlu mencarinya sampai ke langit, kita ada sama kita diberikan dengan gratis. Harta terbaik, harta yang bertahan kekal, yaitu firman Tuhan. Dalam Matius 24:35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Wah, langit dan bumi beserta segala isinya. Rumahku, hartaku, kepunyaanku, milikku, semuanya akan berlalu, hangus menjadi debu. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, dalam setiap minggu ini di gereja, di HKBP khususnya, selalu diperdengarkan Lukas 11:28. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu makanya kita harus melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, dia harta terbaik, tidak melakukan firman, merugikan diri sendiri, melakukan firman, menjadi orang-orang yang diberkati. Tapi tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 7:24-27, setiap orang yang mendengar firman-Ku ini dan melakukannya, ada di mulutmu, ada di hatimu untuk dilakukan. Itu ya, jadi melakukan firman ya, bukan mendengar firman Tuhan, bukan mengetahui firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi sebaliknya, siapa yang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan
datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, bangunan kehidupan orang yang mendengar dan melakukan firman akan menjadi bangunan kehidupan yang tangguh, yang kokoh, yang tahan badai, tahan banjir, tahan gempa. Bangunan kehidupannya. Karena badai, banjir, dan gempa kehidupan selalu luar biasa. Banyak orang yang begitu rubuh, berjatuhan, bergelimpangan. Tapi sebaliknya, orang yang mendengar tapi tidak melakukan, bangunan kehidupannya sangat rapuh, bangunan kehidupannya sangat ringkih, sedikit persoalan langsung jatuh. Sedikit persoalan langsung jatuh runtuh. Sedikit persoalan langsung kolaps. Mau bangunan kehidupanmu menjadi bangunan kehidupan yang tangguh, yang kokoh, yang kuat? Lakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa sih sebetulnya manfaatnya firman Tuhan itu untuk saya? Apa tujuan firman Tuhan itu untuk kita? Apa manfaatnya? Ini disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Alkitab itu, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab bermanfaat, berguna. Untuk apa gunanya? Bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 4 manfaat dari firman Tuhan itu dalam hidup saya. Dia menjadi pengajaran, ya, pengajaran doktrin, harus ada doktrin yang benar yang harus kita pegang. Bermanfaat untuk menegur. Jadi kalau saya salah, saya ditegur. Firman Tuhan itu menegur. Bermanfaat untuk memperbaiki. Jadi kalau sudah salah, harus diperbaiki dong. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan, mengoreksi. Bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya dididik, di-training, dilatih agar saya bisa melakukan kebaikan. Siapa yang melatih? Ya, firman Tuhan. Jadi manfaat firman Tuhan itu adalah sebagai pengajaran, sebagai teguran, sebagai koreksi, dan sebagai pendidikan, pengajaran, pelatihan. Melatih saya menjadi lakukan yang baik. Tujuannya apa? Itu manfaat ya. Itu manfaat firman. Tapi tujuannya apa? Supaya manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk semua perbuatan baik. Jadi manusia diperlengkapi, saya, saudara, kita semua diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Atau dengan kata lain, tujuan dari mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah life change. Mengubah hidup. Mengubah hidup. Jadi indikator orang yang mendengar dan melakukan firman adalah hidupnya diubah. Hidupnya ditransform menjadi dirinya yang terbaik. Ya. Ada 2 hal yang diubah oleh firman Tuhan yang mengajar, firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mengoreksi, firman Tuhan yang melatih kita untuk melakukan yang baik. Mengubah hidupku, apa 2 hal yang diubah? Mengubah karakter. Jadi karakter saya diubah oleh firman yang saya dengar dan yang saya lakukan. Lalu yang kedua, firman itu mengubah perilaku. Merubah perilaku saya. Berubah perbuatan saya apa? Menjadi pekerjaan baik. Itu khotbah minggu kemarin. Melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Bagaimana saya harus mendengar dan menjadi pelaku firman. Karakter saya diubah menjadi karakter yang sempurna, katanya. Sempurna. Perfect. Menjadi dewasa. Menjadi komplit. Jadi kita sempurna, perfect untuk melakukan yang baik. Siapa itu yang mendengarkan firman Tuhan? Kenapa? Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, saya sempurna, saya perfect, saya komplit untuk melakukan perbuatan yang baik.
Makanya dua orang ahli teologi yang berkata seperti ini, bisa kita kutip John Calvin, firman Tuhan diberikan bukan untuk mengajari kita sehingga pintar bercoloteh, pintar berkata-kata, atau menjadi sangat halus berbicara, menjadi orang yang sangat lembut berbicara. Bukan. Tapi firman Tuhan diberikan untuk mereformasi hidup kita. Sehingga kita selalu ingin to serve God, melayani Tuhan. Selalu ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menyesuaikan diri dengan kehendak baiknya. Keren kan? Itulah tujuan dari firman Tuhan diberikan. Ada lagi D.L. Moody, seorang pengkhotbah terkenal. Alkitab, firman Tuhan diberikan bukan untuk menambah pengetahuan kita. Jadi bukan menambah pengetahuan Alkitab ini bagus banget. No. Jadi Alkitab itu diberikan bukan untuk menambah pengetahuan kita, tapi untuk mengubah hidup kita. Jadi mengubah hidup kita. Alkitab itu bukan sejarah. Bukan buku sejarah. Itu ada sejarahnya. Tapi yang utama Alkitab itu bukan buku sejarah. Tapi yang pertama, Alkitab adalah guiding book. Manual for life. Jadi buku penuntun bagaimana saya menjadi diri saya yang terbaik. Diperlengkapi, sempurna untuk melakukan semua yang baik. Jadi saudara-saudara, perkataan Yohanes 6 ayat 63, firman itu adalah hidup. Ya. Perkataan yang adalah hidup. Yesus berkata tentang firman hidup. Ya. Perkataan-perkataan yang katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman itu adalah hidup, tentang kehidupan. Firman hidup, dan beritakanlah firman Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Memberitakan firman. Menerima firman, melakukan firman, kemudian memberitakan kehidupan. Saudara-saudara, bagaimana perubahan hidup itu terjadi? Tadi tujuan firman dia adalah untuk mengubah hidup saya. Change life. Mengubah hidup saya. Transform life. Yaitu mengubah karakter menjadi karakter yang sempurna, melakukan yang baik, mengubah perilaku, sehingga kecenderungan saya adalah selalu melakukan yang baik. Bagaimana kita bisa terjadi? Itu melalui aplikasi. Ya. Jadi mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan, dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itulah yang mengubah hidup kita. Saudara, jadi kita akan berubah kalau kita melakukan firman Tuhan. Itu makanya diberikan, ya. Itu diberikan firman itu ada di mulut, ada di hati kita. Tapi ada 3 hal yang perlu kita ingat. Firman Tuhan itu bagiku, bagi saudara, bagi kita semua, ya. Itu harus kita garis bawahi, harus kita aminkan. Mengakui otoritas firman Tuhan. Bagiku, otoritas tertinggi dalam hidupku adalah firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam hidup, kita tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita tidak akan pernah bisa diubah menjadi manusia baru. Kalau yang tertinggi, otoritas tertinggi dalam hidup adalah adat, adalah budaya, adalah kata nenek moyang, adalah kata teman-teman, adalah kata ahli-ahli. Kalau itu menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita, firman Tuhan akan diremehkan. Jadi harus firman Tuhan. Nilai tertinggi, otoritas tertinggi bagi saya adalah firman Tuhan. Kalau itu belum amin, kita tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, saya harus mengakui kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman itu adalah kebenaran. Firman Tuhan selalu benar. Tentang apa? Tentang hidup, tentang pengampunan dosa, dan tentang hidup kekal. Firman Tuhan itu benar. Absolutely. Benar. Tentang hidup, tentang dosa dan pengampunan dosa, dan tentang jaminan
hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan itu benar. Lalu yang ketiga, signifikansi, relevansi firman Tuhan itu dalam hidupku. Jadi firman adalah jawaban untuk semua persoalan kehidupanku. Jadi sebelum kita merasa firman sebagai jawaban, kita akan meremehkan firman. Ada orang justru apa pendapat ahli, apa pendapat pesan nenek moyang, apa kata adat, apa kata kawan-kawan sebaya. Kalau itu yang lebih penting, kita tidak akan pernah menjadi firman Tuhan. Jadi akui otoritas firman, akui kebenaran firman, akui, terima relevansi, signifikansi firman itu dalam hidup saya. Firman adalah jawaban. Sering kita dengar, Yesus adalah jawaban. Firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus. Adalah jawaban untuk semua persoalan hidup saya. Karena itu, kalau itu sudah amin, kita, saudara-saudara saya, kita semua akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati dan sanubari kami. Ajar kami Tuhan untuk menerima, menghayati dan menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun, mengajar kami untuk menerima, menghayati, dan melakukan, mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Salam saudaraku. Mari menjadi pelaku firman Tuhan.